Welcome to my channel. Halo semua, perkenalkan nama saya Kamila Putri, mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 121020589, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan membahas sedikitnya mengenai human capital atau sering disebut dengan modal manusia. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan mengenai human capital. Sasarannya kepada mahasiswa, pelajar, pekerja, dan semua yang sedang menonton video ini. Baik, mari kita mulai pembahasan materinya. Human capital atau sering disebut dengan modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Apa sih human capital itu? Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, dan yang keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Ada 3 poin utama untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, peran human capital. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama ada aset finansial atau aset keuangan, yaitu aset tak berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak dalam bentuk deposito bank, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, dan saham. Misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut dengan financial capital. Yang kedua ada aset fisik, yaitu aset yang digunakan dalam jangka waktu lama dan bentuk fisiknya memberikan kegunaan dari aset tersebut. Contohnya tuh peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Next, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, itu dia penjelasan mengenai arti dan pentingnya human capital. Mudah dipahami bukan? Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai
Human Capital. Jangan lupa like, comment, and subscribe video channel ini ya. Thank you for watching. Bye-bye. Okay, just do what I do. Okay. Ha Ha. ha 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 ha. ha 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 ha.